Selamat siang Pak Turmadi. Siap. Selamat siang Ya, Bu Adika. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar hari ini baik, juga agak suntuk. Iya. Nah, hari ini kita mau ketemu nih Pak. Kira-kira kita mau ngomongin apa nih Pak? Oh gini Bu Adika, saya kan punya problem juga. Pengenlah kita cerita-cerita, saya menceritakan problem saya tentang anak-anak lah. Terutama di anak kelas 1 itu yang membuat saya pusing itu. Oh iya, permasalahan problem sama murid ya Pak ya, terutama kelas 1 ya. Nah, kira-kira setelah kita ngobrol nih Pak, Betul. Pak Turmadi itu pengen tujuannya yang dicapai dari obrolan kita itu apa? Tujuan saya yang pengen saya capai setelah kita ngobrol, saya lebih rileks. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, saya pengen juga anak-anak itu sesuai dengan apa yang saya harapkan lah. Intinya mereka antusias dengan pembelajaran saya dan intinya antusias lah gitu, tidak bosan di kelas itu. Oke, iya Pak. Terus sekarang bisa diceritakan Pak masalah yang sedang Bapak hadapi sama anak kelas 1 itu bagaimana ceritanya? Oh, jadi gini Bu Adika. Tadi kita kan saya sendiri ya itu kan eh, guru PAI lah, guru mapel. Jadi setiap saya itu datang ke kelas yang saya maksud tadi, kelas 1, itu pasti anak-anak itu kurang kondusif lah. Jadi banyak yang bercerita sendiri, seandainya saya menerangkan itu banyak anak yang memang apa ya, kurang antusias dengan pembelajaran saya. Padahal kayaknya metodenya juga tidak harus saya tidak ceramah saja, tapi banyaklah metode yang saya terapkan di kelas 1 itu, tapi mereka kurang antusias, intinya kan seperti itu. Hmm. Itu yang membuat saya galau gitu Bu Erdika. Ya, galau ya Pak ya karena anaknya wah mulai Iya. tahu nih udah pakai ini masih ramai, pakai ini masih ramai. Nah, kira-kira itu faktor yang membuat anak seperti itu apa ya Pak? Faktornya anak-anak kalau jenengan lagi ngajar itu ramai gitu. Faktornya sih itu hanya kemungkinan saja ya, kemungkinan Oke. yang kemungkinan saya mungkin faktornya karena mereka itu kan peralihan ya Pak ya. Peralihan dari TK ke SD mungkin di TK itu kan anak-anak banyak bermain ya kan. Di SD mungkin dianya belum beradaptasi dengan pembelajaran di SD. Kemungkinan besar mungkin gaya belajar saya yang harus mengikuti dari peralihan tersebut. Mungkin kemungkinannya seperti itu, Bu Adika. Oh ya, jadi mungkin masih kemungkinan ya Pak ya, karena semuanya bisa terjadi. Nah Betul. sekarang kita berandai-andai Pak, kira-kira ketika tidak ada permasalahan itu, jenengan itu pengennya tuh pembelajarannya itu bagaimana? Pengen saya seandainya tidak ada permasalahan itu, saya pengen anak-anak itu antusias dengan pembelajaran yang saya berikan. Antusias dalam arti di situ anak-anak benar-benar memperhatikan, anak-anak itu juga menangkap apa yang saya pelajari di kelas tersebut. Itu keinginan saya seperti itu, tidak muluk-muluk, intinya mereka mengikuti pelajaran saya gitu aja intinya. Oh ya, jadi jaringan tuh sebenarnya keinginan sederhana ya Pak ya, biar anak itu fokus sama Sederhana banget. ya sederhana fokus gitu ya sama pelajaran yang sedang jenengan ajarkan gitu. Nah, dari permasalahan yang sudah Betul. dihadapi sama Pak Turmadi ini, apa yang akan dilakukan Pak Turmadi untuk mengatasi permasalahan yang ada mengenai pembelajaran di kelas 1? Kemungkinan yang harus saya laksanakan ya seperti tadi, saya harus mencari metode baru tentang bagaimana saya mengelola kelas 1 karena peralihan tadi ya. Mungkin itu yang harus saya laksanakan sesegera mungkin. Mungkin itu, Bu. Oh iya. Nah, untuk mendukung langkah Pak Turmadi itu ya, kemungkinan siapa yang bisa dilibatkan untuk mencapai keberhasilan rencana Bapak? Kalau untuk mencapai keberhasilan saya yang harus saya gandeng
Itu yang pertama pasti saya akan komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Pak, saya harus ngeluh dulu sama kepala sekolah. Pak, ini loh, ini. Saya masalah saya tuangkan. Dan yang kedua mungkin sama guru kelasnya mungkin ya. Guru kelasnya saya ajak ngobrol, sharing-sharing lah. Dia metodenya seperti apa, nanti bisa aja saya ATM di pembelajaran di guru kelasnya itu. Mungkin seperti itu yang saya gandeng dua-duanya itu antara kepala sekolah sama guru kelasnya. Oh iya, ada kepala sekolah dan guru kelas ya Pak ya. Itu kan di sekolah. Kalau di luar sekolah Betul. ada yang ingin terlibat nggak Pak? Oh ada. Kalau di luar sekolah kemungkinan besar saya akan mencoba untuk menemui walinya atau orang tuanya. Saya akan coba menggali informasi lebih dalam dari orang tuanya tentang bagaimana sih anak-anak karakternya di luar sekolah itu seperti apa dan mau dia itu seperti apa nanti orang tuanya yang nanti saya akan temui, entah itu nanti orang tuanya kita panggil ke sekolah ataupun saya yang akan datang langsung ke rumah mereka karena kan rumah kita dekat atau sekolahan kita akan dekat dengan rumah-rumah mereka. Oh Itu. iya Pak. Jadi ada keterlibatan dari pihak luar ya, terutama orang tua ya Pak ya. Mungkin yang lebih tahu karakter anaknya itu bagaimana ya. Sudah baik sekali langkah Betul. yang akan dilaksanakan oleh Pak Turmadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira Pak Turmadi itu mau kapan kegiatan penyelesaian masalahnya itu mau dilaksanakan nih? Kalau kita bicara kapan, kemungkinan minggu-minggu inilah. Paling enggak karena ini kan harus segera saya atasi dengan pembelajaran yang kurang efektif kalau menurut saya. Di kemungkinan hari Senin besok kita ngobrol dulu, kita akan ketemu sama kepala sekolah dulu dan kepada guru kelasnya dulu, kita akan ngobrol. Setelah itu baru Selasanya insya Allah saya datang ke rumah mereka. Seperti itu. Itu aksi kita atau rencana saya Senin sama Selasanya. Oh ya, berarti Seninnya koordinasi dulu dengan pihak sekolah ya Pak ya. Ya, terus Selasanya baru eksekusi datang ke Betul. rumah orang tua. Nah, kira-kira Betul. Pak, untuk menyelesaikan permasalahan itu kan pasti kita butuh komitmen ya. Apa Betul. komitmen Pak Turmadi terhadap rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Turmadi? Komitmen saya dengan rencana itu pasti gimana ya? Saya jalankan lah. Saya bertanggung jawab dengan apa yang harus saya kerjakan di kelas tersebut dan saya harus berhasil. Itu komitmen saya harus berhasil. Anak-anak bagaimanapun cara saya, anak-anak itu harus bisa kondusif lah di kelas, bisa mengikuti pelajaran saya. Walaupun ya kemarin itu tadi yang tadi saya bilang, waduh galau saya kalau masuk di kelas 1. Nah, itu komitmen saya bagaimanapun caranya anak-anak kelas 1 itu bisa belajar dengan tenang, dengan baik di kelas itu lewat langkah-langkah tersebut. Seperti Iya, itu. iya sudah baik Pak. Semoga terus Ya, bisa konsisten ya Pak ya. Nah, dalam betul. sebuah kita kan manusia biasanya kan lupa. Nah itu siapa nih kira-kira Ya. yang bisa membantu Pak Turmadi dalam menjaga komitmen yang akan dibuat sama Pak Turmadi? Tentunya kalau komitmen saya yang akan mengingatkan selalu dengan saya itu, yang pertama ya di sekolah itu kepala sekolah. Pasti itu yang nantinya akan kita ajak untuk membuat komitmen bersama, serta kita juga akan kolaborasi dengan guru kelasnya, saling mengingatkanlah dengan guru kelasnya masing-masing itu, seperti itu. Iya, berarti tetap kita harus berkolaborasi ya Pak ya, karena guru tidak bisa bekerja Betul, sendiri ya Pak ya. Baik, betul. maaf ya Pak agak batuk sedikit. Nah, kira-kira Pak Turmadi hari ini sudah mendapatkan pencerahan apa yang akan dilaksanakan untuk penyelesaian masalahnya? Alhamdulillah,
Alhamdulillah Bu Adika. Setelah kita ngobrol, akhirnya saya tercerahkan dengan apa yang harus saya laksanakan, harus apa langkah-langkah yang segera harus saya laksanakan, harus saya tempuh untuk membuat kelas 1 itu kondusif. Itu tentang tadi kita komitmen, kita coba bertemu dengan orang tuanya. Itu yang pertama, yang kedua nanti kita koordinasi dengan kepala sekolah sama guru kelasnya, dan yang terakhir mungkin saya akan mencoba tentang metode pembelajaran yang baru, yaitu Wah, nanti untuk mengenalkan alam lah. iya. Ya, itu ada satu metode yang memang belum saya terapkan, itu yang nanti saya terapkan. Jadi hari ini saya tercerahkan lah. Wah, Intinya plong hati saya, pikiran saya itu plong dengan kita berkomunikasi. oke. Ada tambahan pembelajaran ya Pak ya, pakai media pembelajaran di luar kelas gitu, biar anak-anaknya seneng berarti ya. Betul, Nah, betul. Karena tadi itu konsep tadi itu kan anak-anak bermain, kita ajak aja mereka bermain di luar, itu konsep saya seperti itu. ya baik Pak. Saya juga nanti Senin atau Selasa mungkin kita bisa kabar-kabaran Pak sudah melakukan eksekusinya atau belum. Semakin cepat semakin Siap, baik ya Pak. siap, hari ya semakin cepat semakin baik. Insya Allah Selasa saya kasih kabar jenengan Iya. sudah kita eksekusi atau belum, kasih kabar. Ya, siap Pak. Berarti kesimpulan percakapan kita hari ini tadi Pak Permadi sudah mendapatkan komitmen ya. Mau seperti Betul. apa? Tadi juga yang terlibat juga sudah. Ya, sekian ya Pak Turmadi ya. Terima kasih loh waktunya sudah ngobrol dengan saya di cuaca yang sedang tidak menentu ini. Semoga Pak Turmadi selalu Ya saya juga sukses. terima kasih. Yeah. Amin. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ke jenengan yang jadi coaching ya Pak ya. Nanti setelah itu karena kita lumayan jenengan 12 menit lah lumayan. Yuk, cus. Nanti kita ngisi Ya, umpan baliknya bareng-bareng. Oke. oke, siap. Siap. Selamat siang Bu Adika. Ya, selamat siang Pak Turmadi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, agak sedikit pusing ya. Terima kasih loh Bu Adika, ini sudah panjenengan sudah bisa ngobrol dengan saya. Kira-kira Bu Adika, dari obrolan kita, apa sih tujuan yang ingin Anda dapat dari obrolan kita hari ini? Ya, tujuannya saya ingin mendapatkan pencerahan ya dan ingin rasanya biar plong gitu ada yang diajak cerita gitu Pak daripada kalau sesuatu yang saya pendam itu kan Oh, pusing gitu. ya baik. Saya tanya dulu Bu Ya. Adika, ini mau cerita tentang apa sih hari ini? Kok kayaknya galau, kayaknya dari raut wajahnya agak agak mencerahkan kalau panjenengan itu lagi ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Iya nih Pak, saya tuh ada beberapa hal sih yang di pikiran saya gitu. Yang pertama itu kan akhir tahun nih Pak. Akhir tahun saya tuh punya tugas utama kan mengajar. Tapi saya dipercaya sekolah untuk memegang laporan BOS. Yang kedua saya mengikuti program guru penggerak. Nah, ini dapat Betul. dapat kesempatan nih Pak untuk ikut program piloting apa namanya PPG tahap 3 ini saya nih. Nah, jadi itu kayak kalau dipikir tuh ya Allah, kok waktunya di akhir tahun yang pasti pekerjaan sedang banyak-banyaknya gitu, Pak. Oh, berarti Bu Adika itu punya intinya pekerjaan yang menumpuk gitu ya, antara CGP, bendahara BOS, Iya, dan piloting ini ya yang mau dijalankan ya. iya, Pak. Jadi yang dirasakan Bu Adika dengan pekerjaan ketiga-tiganya itu seperti apa Bu Adika? Yang saya rasa tuh apa saya mampu gitu, Pak, untuk melakukan ketiganya yang ibaratnya itu deadline-nya itu sama di akhir November itu harus sudah selesai semua.
saya mampu enggak ya? Saya tuh berpikirannya seperti itu. Kira-kira yang membuat Bu Adika itu berat merasa ragu ya, merasa itu kan kalau ada kata-kata mampu enggak ya, itu kan berarti bukan jangan ya Dek ya, jangan, tapi mampu enggak ya, gitu kan. Iya. Nah, itu kan ada keraguan ya di situ. Yang membuat Bu Adika ragu tentang hal tersebut itu di pekerjaan yang mana, Bu Adika? Yang Eh, membuat mood Bu Adika mungkin kurang baik, mau mengerjakan ini, aduh males dulu, masih ada itu, aduh masih ada pekerjaan ini lagi, gitu kan bisa bisa dibilang itu kan pekerjaan yang menumpuk yang membuat jenengan itu moodnya hilang. Itu kira-kira yang mana, pekerjaan yang mana Bu Adika? sebenarnya tuh semua, Pak. Jadi itu Oh, kan semua. sebenarnya semua, tapi itu lebih ke concernnya adalah yang PPG. Karena kalau bos saya sudah 7 tahun, mungkin saya sudah tahu Mhm. celah-celahnya. Terus guru penggerak juga sudah apa ya, jadwalnya itu sudah terperinci gitu ya. Nah, sedangkan piloting itu Mhm. kan sesuatu PPG, program PPG yang sekarang itu kan sesuatu program yang baru, program baru dari Betul. pemerintah yang hanya 2 bulan, tidak seperti sebelumnya, dan itu kita hanya belajar secara mandiri. Nah, pembelajaran secara mandiri itu biasanya itu faktor M atau faktor malesnya itu lebih banyak daripada faktor sregetnya, Pak. Itu sih sebenarnya. Oh, jadi faktor malesnya ya yang dimunculkan di sini. Iya. Eh, Bu Adika, Iya. supaya rasa males dengan itu bisa teratasi itu kira-kira strateginya dengan seperti apa Bu Adika untuk menghadapi piloting PPG inilah? Saya tuh harusnya ya Pak, saya itu seneng sama programnya Guru Penggerak Pak. Kita itu kan sudah Mhm. terjadwal ya, tanggal sekian kita harus bekerja apa, tanggal segini juga pekerjaan kita yang harus selesai apa. Nah, di program PPG itu kan hanya pembelajaran di PMM sampai rentang waktu terakhir gitu, tapi setiap modulnya belum ada targetnya. Nah, itu sih Pak, mungkin harusnya ya ada targetnya ya Pak setiap modulnya ya. Biar saya itu kayak, ayo kamu bisa nih, kamu semangat. Gitu Pak. Ya, berarti intinya ada due date-nya ya, ada target yang harus dilakukan oleh Bu Adika gitu. Nah, kira-kira Bu Adika untuk mengatasi hal itu dan untuk targetnya itu, kira-kira Bu Adika apa yang akan dilakukan untuk menarget dari pekerjaan-pekerjaan? Jadi kan pekerjaan jenengan yang untuk bendahara bos kan sudah bisa teratasi karena udah lama ya. Ya, Untuk CGP juga sudah sekarang udah met kan, udah met ya, dengan bendahara bosnya kan, udah tahu celah-celahnya, sudah bisa memilah waktu. iya. Ditambah lagi dengan sekarang pekerjaan lagi tentang piloting PPG lah. Kira-kira aksi jenengan atau rencana jenengan untuk mengatasi hal itu kira-kira dibuatkan apa atau apalah intinya seperti itu. Mungkin saya akan membuat jadwal sendiri kali ya Pak ya. Jadwal sendiri modul 1 itu saya harus selesai, saya mendeadline-kan diri saya sendiri. Jadi misalnya modul 1 saya harus selesai tanggal 10, modul 2 saya harus selesai sampai tanggal 20, modul 3 tanggal 30, misalnya seperti itu. Tidak muluk-muluk, santai, tapi harus selesai sebelum waktu yang ditentukan. Seperti itu, Pak. Nah, itu udah ketemu. Jadi rencana Bu Adika akan membuat jadwal sendiri. Iya. Jadwal sendiri untuk nantinya untuk memotivasi jenengan sendiri ya. Iya. Kira-kira Bu Adika dari jadwal-jadwal itu nanti yang selain jadwal, itu jadwal kan tidak bisa ngomong tuh, nggak Iya. bisa berbicara. Nanti yang selalu mengingatkan, kira-kira jenengan mau minta tolong siapa sih? Atau partner jenengan siapa sih yang nanti bisa bikin jenengan itu apa ya, ngopiak-opiak ya, ngopiak-opiak atau apa itu. Intinya, "Loh Bu Andika ayo sekarang ini waktunya buat ini." Itu kira-kira siapa Bu Andika? Kalau di sekolah itu saya punya teman yang
apa ya, sudah saya anggap seperti kakak sendiri, itu pasti saya bakal minta tolong beliau karena partner di bos juga, jadinya sudah tahu cara kerja saya, mungkin saya harus ayo dek, ayo dek, ayo dek gitu. Kalau yang di rumah untuk selalu mengingatkan biar saya tidak malesnya itu adalah orang tua yang pasti Pak, karena kalau sudah bau kasur itu kan kadang-kadang cepet les gitu, tak tahu besok gitu. Jadinya orang tua kalau yang di rumah. Ya, jadi strategi jenengan sudah sudah ada. Yang pertama nanti untuk mengatasi males jenengan, mengatasi keraguan-raguan jenengan dengan cara membuat jadwal. Jadwal nanti bisa ditempel di mana saja lah, atau dibawa di HP juga bisa. Yang setiap saat bisa membuat jenengan teringat. Dan yang kedua, partner jenengan yang di sekolah adalah soulmate-nya ya, atau bestie kalau hari sekarang. Kalau di rumah orang tua, itu sudah panjenengan sudah menemukan solusinya. Nah, sekarang yang terakhir Bu Adika, kira-kira dari rencana-rencana jenengan itu semua, kira-kira kapan panjenengan bisa mengeksekusinya? Berarti eksekusinya buat jadwal ya Pak ya, harusnya secepatnya. Iya, boleh saja. Ya, selambat-lambatnya besok pagi saya harus sudah buat jadwal karena ini sudah pembelajaran di PMM itu sebenarnya sudah dimulai sampai terakhir itu maksimal tanggal akhir bulan Oktober. Jadi harus segera membuat jadwal biar saya tidak apa ya apa sih bahasanya itu kayak terpontal-pontal gitulah. Biar gak ke jadwal ini nubruk Enggak. gitu. Oh ya. Jadi biar tidak menumpuk ya pekerjaannya. Betul. Betul. Ya berarti besok ya dieksekusi. Yeah. Insya Allah besoknya lagi saya akan menanyakan hal ini. Siapa tahu kita bisa ketemu atau bisa lewat Simit lagi. Yeah. Saya akan menanyakan aksi jenengan, yaitu membuat jadwal. Karena membuat jadwal kan ini kan juga tidak mudah kan. Yeah. Jenengan harus benar-benar tahu tentang pekerjaan yang jenengan di piloting itu seperti apa. Jenengan harus terus benar-benar nyinkronkan dengan CGP-nya kita ini juga harus nyinkronkan dengan bendahara pos, jadi tidak mudah untuk mengerjakan membuat jadwal itu. Tapi saya tagih, benar-benar saya tagih besok. Siap. Berarti jenengan salah satu faktor yang membantu saya untuk ngopi apa? Siap. Bu Adika. Iya. Jadi kira-kira ya dari percakapan ini apa sih yang didapat dari kita ngobrol ngalor ngidul, tidak tahu tidak tahu waktu dan lain sebagainya, itu yang didapat di jenengan dari obrolan kita? Yang pertama saya senang ya Pak udah meluapkan apa yang ada di pikiran saya, aduh bisa nggak ya gitu. Terus setelah berkomunikasi dengan jenengan itu jadi kayak oh iya ya ternyata harus bikin jadwal ya gitu Pak. Jadinya ya jadi terinspirasi gitu. Terima kasih loh Pak. Iya, alhamdulillah, berarti intinya panjenengan sudah terinspirasi. Perasaan jenengan setelah kita ngobrol? Wah, senang Pak, plong, lega. Ada temannya diajak berkomunikasi, berbicara, berbagi cerita. Ya Bu Adika, terima kasih obrolan kita. Alhamdulillah juga sudah kita lalui dan panjenengan juga sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan ide-ide yang brilian yang muncul dari dalam diri panjenengan sendiri, dan alhamdulillah juga obrolan kita membawa manfaat untuk panjenengan dan juga saya. Terima kasih Bu Andika, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Turmadi. Sudah Pak. Alhamdulillah selesai. Nah ini umpan balik, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Jenengan merasakan apa Pak tadi Pak? Saya plong, saya merasakan sangat-sangat benar-benar sangat-sangat
plong, saya bisa koci dengan jenengan, bisa ngobrol dengan jenengan, saya mendapatkan pencerahan dan ide-ide baru yang harus saya laksanakan. Itu. Kalau saya berarti ditambah dengan sebenarnya rasanya juga sama plong, sama berkomunikasi dan mendapatkan ide untuk membuat jadwal. Gitu ya Pak ya. Yeah. Ya, jenengan bisa diketik sih ini. Berarti jenengan perasaannya plong? Plong. Nggak bisa, saya kan. Oh, gitu. Berarti yaudah nanti saya aja wes. Terus mendapatkan ide untuk membuat jadwal, gitu ya. Nanti tak ketikin aja enggak apa-apa. Yeah. Mari masuk di main room Bu Adhika dengan Pak Turmadi. Oke Bu, siap Bu. Langsung Pak. Oke Bu, mohon maaf. Oke. Katanya tempatnya kok nyaman gitu bikin